dan Ibu, berpusat pada murid sudah kita bahas. Yang kedua, berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Bu Amel tadi sudah menjelaskan dengan detail. Dan yang ketiga, inklusif. Inklusif itu apa teman-teman? Kita harus menghargai beragam perbedaan karena beragam latar belakang budaya. Menerima pendapat orang lain. Bapak dan Ibu, dan saya yakin di UIJ, di sekolah-sekolah anak-anak PAI semuanya pasti diajarkan soal toleransi. Pasti diajarkan soal bahwa kita tidak boleh memandang teman-teman kita yang kekurangan dengan sebutan cacat. No. Yang boleh kita sebut adalah mungkin anak-anak kita memiliki kebutuhan khusus. Dan ketika kita melihat mereka, Bapak dan Ibu, bukan justru merasa, kita lebih baik, tapi justru kita memberikan dukungan. Ayahanda Sarullah, sekolah kami sudah sejak tahun 2000 mendeklarasikan diri sebagai sekolah inklusif sebelum sekolah yang menggabungkan anak-anak yang reguler dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu belum dikenal pada saat itu. Yang menarik apa, teman? Yang menarik itu, biasanya anak-anak kami yang autis itu, Ayahanda Taufik, Bunda Marfuah, Ibu Bu Maisaro, Bu Mei, anak-anak kami yang berkebutuhan khusus itu, Allah sudah takdirkan, biasanya mereka punya pendamping yang kesana kemari itu diikuti Bapak dan Ibu. Supaya apa? Kalau ada itu sudah demikian alam Allah SWT itu mengatur teman-teman. Suatu saat ini cerita yang sering saya bawakan untuk menjelaskan inklusif ini. Anak kami yang autis itu jalan, didampingi temannya yang tidak autis Ayahanda. Saya mohon bantuan, chat roomnya boleh di disable aja ya Mas? Ya. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, ketika di kantin, kemudian di sampingnya itu ada anak kelas lain. Maaf, anak kami yang autis itu kadang-kadang refleks fisiknya nggak bisa ada yang nahan. Jebret, langsung kehantam di sini. Anak yang dihantam tadi mau balas. Sebelum sampai pada kepalanya putra-putri kami yang autis, tangan itu ditahan oleh teman di sampingnya. Dan dia sampaikan, jangan begitu kawan. Teman kita ini autis, nggak bisa nahan gerakan tangannya, jangan balas dia nggak ngerti. Coba teman. Itu ilmu mahal yang tidak akan pernah diperoleh dan itu kita peroleh karena sekolah kita sekolah inklusif. Kepekaan Bunda Mai, maka adik-adik mahasiswa kalau ada teman-teman mahasiswa yang memiliki kekurangan, kita tidak boleh ngebully mereka. Adik-adik pasti juga demikian, berikan dukungan, jadilah kita yang punya respon luar biasa. Itulah anak-anak kurikulum merdeka yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Berikutnya Bunda Amel juga sudah menjelaskan kompetensinya holistik. Jadi Bapak dan Ibu guru sudah tidak harus memikirkan sekarang kalau nilai KD 3.1 harus nilai KD 4.1 seperti yang dulu. Sudah tidak. Capaian pembelajarannya sudah diatur sedemikian rupa sehingga holistik antar kognitif, afektif, dan psikomotor itu sudah menyatu. Berikutnya literasi, numerasi, higher order thinking skill. Nah mahasiswa, ayo nak literasi membacanya dibiasakan. Hari ini kita kehilangan nikmatnya membaca buku karena WA dan sosial media jauh lebih menarik. Mudah-mudahan anak-anak UIJ memiliki kesenangan untuk membaca buku dan saya tahu UIJ ini kampus tapi rasa pesantren insya Allah. Sehingga budaya membaca yang di pesantren itu terbawa. Aminnya kok kayak nanggung gitu teman-teman sekalian. Amin. Berikutnya Bapak dan Ibu, 21st century skill. Nah, keterampilan hidup abad 21 banyak banget, tapi setidaknya ada 4 yang sering dikaji. Apa teman-teman? Pelajar-pelajar Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang memiliki 4 keterampilan hidup abad 21. 1, makasih nak, critical thinking. Berikutnya, collaboration. Berikutnya, communication. Berikutnya, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Maka Bapak dan Ibu guru nitip adik-adik untuk Kak Anggi biasa presentasi di depan kelas nak? Sering presentasi di depan kelas? Oke, Kak Rayes sering presentasi di depan kelas? Keren itu nak. Keren. Saya paling senang Ayahanda Sarullah. Bahkan kemauan presentasi itu harus kita latih sejak anak-anak kita kelas 1. Anak-anak, kata Bu Guru di kelas 1. Mulai Senin depan, Ibu ingin setiap siswa maju ke depan untuk bercerita pengalaman perjalanan dari rumah ke sekolah. Adik-adik yang di Zoom, Bapak dan Ibu Guru yang di Zoom, ayo latih anak-anak presentasi. Siap Bu, Senin datang. Siapa yang mulai? Ahmad Bunda, yuk nak maju. Assalamualaikum teman, hai, aku Ahmad. Aku ke sekolah dianterin sama ayah.
Hari ini aku senang sekali. Terima kasih. Berikutnya, Mira Bunda. Hai teman-teman, Assalamualaikum, aku Mira. Oh, aku terlambat bangun, jadi aku hari ini sedih. Terima kasih. Berikutnya siapa nak? Bayu Bunda. Ayo nak Bayu. Hai teman-teman, Assalamualaikum, aku Bayu. Nggak usah cerita ya, terima kasih. Bukan persoalan dia ada ceritanya Pak, tidak. Tapi perjalanan Bayu dari ujung kelas ke depan ini bukan persoalan mudah. Betul teman-teman? Kita sering dipanggil oleh MC, rasanya kaki kita ini ada lemnya. Ya Allah, ngomong apa ini? Nah, setiap ada kesempatan maju ke depan kelas, maju. Saya Bu Maisaroh, ya nak maju. Apa? Belum ketemu idenya, enggak apa-apa. Yang penting maju dulu. Baru itu kembali lagi ya. Bapak dan Ibu, keterampilan-keterampilan ini. Pemanfaatan TIK, saya kira saya tidak perlu bicara soal itu karena saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah terbiasa. Teman-teman, menyenangkan, bermakna, dan kontekstual. Bapak dan Ibu, mengajarkan metodologi menyanyi dan gerak, itu menyenangkan dan bermakna untuk anak-anak kita, PAUD dan SD kelas rendah. Betul, betul, karena memang struktur belajar semacam itu. Tapi kalau ini kita gunakan untuk anak-anak yang kelas tinggi, bisa jadi menyenangkan, bisa jadi tidak bermakna. Kilo, hekto, deka, meter, desi, sentimili, turun kali 10, bila naik bagi 10. Ibu bapak, itu menyenangkan. Menyenangkan karena ada lagu. Tapi kalau ini diterapkan di kelas tinggi, enggak bermakna. Maka nanti kalau ubahlah desi menjadi kilo. Nyanyi anak kita, kilo itu. Menyenangkan tapi tidak bermakna. Yang bermakna jelaskan konkretnya, jelaskan studi kasusnya, jelaskan contoh-contohnya. Kalau itu kemudian mau ditutup dengan lagu nggak apa-apa. Tapi lagu itu bukan hal yang utama untuk anak-anak kelas tinggi. Justru pemahaman konsep lah yang akan menjadi sesuatu yang bermakna. Menyenangkan belum tentu bermakna, tergantung level kelasnya. Bapak dan Ibu, berikutnya grow mindset. Mohon izin teman-teman. Nah, mahasiswa, adik-adik, pelajar dan yang di Zoom, apa kata yang sering, kalimat yang sering membuat kalian putus asa ketika belajar? Capek, tekanan, deadline-nya nggak berhenti-berhenti. Maka growth mindset mengatakan, sesungguhnya anak-anak itu memiliki kemampuan untuk mencapai hasil yang terbaik tergantung usaha yang dilakukan. Bu, mohon izin berkenalan dengan Ibu. Bu Yuni ngajar mapel apa Bu Yuni? Akuntansi. Saya menjadi muridnya Bu Yuni, pelajar akuntansi, dan saya menghadap Bu Yuni. Bu Yuni, akuntansi itu sulit Bu Yuni. Kalau ada anak kita yang bilang seperti itu, apa respon kita? Ya saya langsung bilang, akuntansi itu mudah. Okay. Mudah, buktinya saya bisa. Iya, saya ada Bu Yuni. Ada yang curhat Pak di samping saya. Surat ya nak ya. Nah, teman-teman, ya, Bu Yuni, matematika itu sulit. Iswoyo, matematika itu mudah. Sulit Bu, mudah. Saya aja sulit Bu. Teman-teman, kalau ada anak-anak kita yang datang ke kita, Bapak dan Ibu, Pak, mata pelajaran Bapak matematika sulit. Maka kalau kita langsung, matematika itu mudah kok, akuntansi itu mudah, itu berarti mengingkari perasaannya. Karena pasti sulit. Grow mindset mengatakan, ubahlah Bu Yuni, iya Bu, datanglah ke Ibu, jangan bilang sulit akuntansi, ubahlah kalimatmu, apa yang harus saya ubah Bu Yuni? Bu Yun, saya masih butuh waktu untuk mempelajari bab ini di bagian akuntansi. Lain apa tidak teman-teman? Lain. Iya betul. Itulah grow mindset teman-teman. Maka jangan pernah bilang sulit ke Bu Mei, jangan pernah bilang sulit ke Bu Maria Ulfa. Jangan bilang Pak Taufik ini deadline-nya nggak selesai-selesai Pak Taufik, kapan lulusnya? Tapi mari datang ke Pak Taufik mohon arahan, nampaknya saya masih butuh waktu untuk menyelesaikan ini. Bagaimana jalan tengahnya? Itu pasti akan lain. Nah, jangan pernah bilang sulit. Adik-adik pelajar, jangan pernah bilang sulit. Kalau Kak Reyes dan adik-adik yang lain ikut bola basket, dan tim kita kalah dengan sekolah lain, jangan pernah mengatakan tim kita nggak ada apa-apanya dibanding sekolah lain. Tapi mari kita katakan teman-teman, kekalahan hal yang biasa, tapi kalau kita nambah latihan, suatu saat pasti kita akan terkejar. Grow mindset, boleh Bapak dan Ibu sekalian.
Maka teman-teman, kalau teman-teman nanti googling, apa materi soft skill yang banyak dipelajari di masa pandemi? 2, grow mindset dan resiliensi. Resiliensi itu ketahanan kita untuk berada pada tekanan yang normal. Tahan nggak kita? Nah, teman-teman, pandemi, dan saya yakin adik-adik UIJ, anak-anak PAIS di SMA dan SMK, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang selalu berorientasi usaha yang tadi saya sampaikan. Ibu Bapak Guru, kalau memuji peserta didik kita, jangan sebatas keren, good job, well done, excellent. Tapi Bu Yuni ada Kak Anggi menyampaikan hasil akuntansinya. Nak, Ibu melihat hitungan-hitungan kamu sesuai langkah-langkahnya, disajikan dengan runut dan hasil akhirnya cepat. Ini luar biasa dan Ibu yakin Anggi pasti berusaha serius untuk mengerjakan tugas ini. Kunci teman-teman, keren dan excellent-nya itu tentang pentingnya penghargaan kita atas usaha yang sungguh-sungguh. Ibu bapak yang di rumah juga begitu. Jangan memuji anak-anak kita, kakak hebat, anak mama hebat. Nah, luar biasa PR-nya sudah dikerjakan tepat waktu, hasilnya memuaskan, dan mama yakin kakak sudah berusaha sangat serius mengerjakan aktivitas ini. Usaha, usaha, usaha. Bapak dan Ibu, lanjut berikutnya. Dan ini semua ternyata Ayahanda Sarullah ini sejalan dengan pengembangan multiliterasi. Multiliterasi itu apa sih teman-teman maknanya? Literasi pasti berangkat dari, kalau kita dengar literasi, boleh lanjut Bu Eni, kalau kita dengar literasi, apa makna yang bisa kita pahami sebelumnya teman-teman? Narasi, keren sekali, siapa namanya Kak? Siapa namanya? Taufikur Romal Al-Mansur. Oh sudah ganti nama ya, mohon maaf ya. Oke, baik teman-teman. Kak Taufikur Rahman, itu berarti kita memahami narasi. Keren sekali jawaban itu. Sudah segera ya, alhamdulillah. Sudah. Boleh tepuk tangan untuk Kak Taufikur Rahman. Oke, Bapak dan Ibu, dam, UIJ Jaya. Kalau literasi membaca teman-teman, atau literasi terkait dengan kebahasaan, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seseorang memiliki literasi membaca yang bagus? 1, membaca, menulis, berbicara. Betul. Kemudian ketika ini ditambah dengan TIK, kemudian ditambah dengan 21st century skill, critical thinking, creativity, communication, collaboration, itulah yang disebut dengan multiliterasi. Jadi bagaimana anak-anak kita belajar dengan beragam moda belajar, visual, auditory, dan jenis-jenis yang lain, pada saat yang bersamaan teksnya disajikan, pada saat yang bersamaan dikembangkan kreativitasnya, dikembangkan kemampuan IT-nya, dikembangkan problem solving-nya, dikembangkan karakternya yang hebat, itulah multiliterasi teman-teman. Jadi gabungan antara literasi dasar dengan 21st century skill dan penggunaan teknologi, itu multiliterasi. Karena itu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan multiliterasi pasti sejalan dengan prinsip-prinsip dalam kurikulum Merdeka. Maka ketika Mas Fauzian dan Pak Dekan mendiskusikan temanya apa, multiliterasi sebagai jawaban untuk mengatasi learning loss, sangat sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah saya sampaikan Ibu Bapak. Karena itu langsung 5 menit berikutnya kita akan berakhir. Bu Eni boleh dilanjutkan, next. Terus lanjut. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Bagaimana tip praktisnya? Lanjut Bu Eni. Ya, lanjut. Ya, teman-teman, Ibu Bapak guru, Bu Eni dan tim, mohon izin rapot pendidikan, satuan pendidikan kita dibaca. Di situ sudah ada capaian literasi dan numerasi kita, serta indeks karakternya. Nah, dam. Kenapa dalam asesmen nasional pemerintah hanya setidaknya ngukur 3 hal ini? Literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kenapa? Kenapa tidak seluruh mata pelajaran yang diukur? Kenapa teman-teman? Kenapa? Karena 3 hal inilah, kalau melekat pada diri anak-anak mahasiswa, adik-adik pelajar, selesai urusan masa depan itu. Persis Bunda Maru. Karena itu kompetensi inti yang kemudian menjadi bekal untuk anak-anak survive di kelak kemudian hari. Yaitu apa? Paham literasi, paham informasi, tahu saring sebelum sharing, tahu memilah berita yang benar dan tidak, tahu hoax atau tidak, dan kemudian memiliki kemampuan dengan data. Nah, ilmu data science itu mahal harganya. Ya. Ambil kursus-kursus tentang data science, itu akan nambah kompetensi kalian.
plus sudah demikian, ditambah karakternya hebat, gampang lah nanti beraktivitas. Ya. Kayaknya kok malah sedih gitu dikasih penguatan Pak Is, teman-teman. Setuju ya nak ya? PR-nya masih banyak, ya, PR-nya banyak, masih waktu. Ya, sekali lagi ibu bapak sekalian, karakter, literasi, numerasi menjadi bagian. Lanjut Bu Eni, Nah, karena itulah teman bapak dan ibu guru, Pak Is, saya belum paham Pak Is tentang metode dan strategi belajar yang sejalan dengan kurikulum Merdeka. Enggak usah ya Bunda Guru, ambillah ini, banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Banyak tanya, banyak coba, banyak, termasuk juga Bapak dan Ibu dosen, mohon izin adik-adik diajak diskusi, adik-adik diajak studi kasus, ceramahnya sedikit saja. Nah, kalau itu kemudian dikemas lebih spesifik, maka materi Bu Amel tadi sangat relevan, yaitu apa? Project based learning. Mari Bapak dan gunakan multimodal, teks, audio, video, data, angka, grafik, infografis, dan sebagainya. Dan ketika kita ngajar agama, kemudian saya supaya anak-anak sekaligus belajar numerasi, apa yang harus saya munculkan pada pelajaran itu teman-teman? Berarti saya harus mencari data yang kemudian bisa kita diskusikan. Ketika saya mengajar matematika, tapi kemudian saya ingin mengembangkan literasi, maka saya akan menyajikan seperangkat bacaan. Dan sebelum lari pada konsep matematika, saya akan bertanya pada anak-anak, nah, adakah kata-kata sulit yang belum kau pahami? Apa makna pada paragraf pertama ini? Artinya Bapak dan Ibu, dalam setiap pelajaran apapun kita bisa mengembangkan literasi dan numerasi ketika kita menggunakan multimoda. Kemudian Bapak dan Ibu guru mohon izin untuk terus berlatih menggunakan soal AKM Bu Eni, di mana ada stimulusnya, tidak boleh hanya soal pilihan ganda, tapi soal pilihan ganda kompleks, tidak boleh hanya berhenti pada satu pertanyaan, tapi kemudian pertanyaan itu sifatnya terbuka, mendorong anak-anak untuk memiliki higher order thinking skill. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, langsung Bu Eni, kok sama-sama Bu Eni nih? Next berikutnya. Bu Yuni, maaf Bu Yuni sama Bu Eni. Maka Ibu Bapak, di akhir pembelajaran Bunda, mohon izin refleksi pembelajaran. Ibu Bapak dosen juga demikian. Apa sih refleksi itu teman-teman? Refleksi itu apa? Ya nak? Ya Kak? Ice breaking itu untuk menghangatkan suasana. Refleksi, mengulang, keren. Setidaknya apa yang sudah kau pahami, apa yang belum kau pahami, bagaimana perasaanmu hari ini, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena seseorang yang bisa merefleksikan pembelajaran berarti memiliki kemampuan belajar mandiri. Nah, sebelum keluar ruangan kelas di kampus, tulis catatan-catatan kecil yang mencatat hal-hal penting. Kak Rayas, Kak Anggi, dan kakak-kakak yang lain, pilihlah catatan kecil, refleksikan diri sebelum pulang hari ini belajar apa saja, maka itu keren. Bahkan teman-teman, ketika kita masuk ke dalam kelas, refleksi pun bisa kita lakukan dengan cara yang menyenangkan. Adik-adik yang ada di Zoom, Bapak dan Ibu guru yang ada di Zoom, pura-pura saya menjadi Bapak dan gurunya anak-anak. Anak-anak, hari ini Pak Is sudah belajar bersama kalian. Komunikasinya bukan Pak Is sudah mengajar kalian, tapi hari ini Pak Is sudah belajar bersama kalian karena kelas adalah milik kita bersama. Senang sekali, anak-anak sangat bersemangat, aktivitasnya berjalan lancar. Nah, boleh dikeluarkan kertasnya masing-masing, misalnya ya teman-teman. Boleh pikirkan satu angka dari 1 sampai 9, nak boleh? Teman-teman pura-pura jadi murid saya. Pikirkan satu angka sampai 9. Sudah? Sudah. Yang memilih anak-anak. Angka 1? Terima kasih nak. Angka 2? Luar biasa. 3 ada? Oh, keren. 4? Tidak ada. 5? Oh, 6? Luar biasa. 7? Wes, keren. 8? Masya Allah. Angka tertinggi 9? Baik. Untuk menutup kegiatan belajar hari ini, minta tolong tuliskan poin-poin pelajaran Bapak sebanyak angka yang kalian pilih. Yang angka 1 sujud syukur teman-teman. Adik-adik yang di Zoom Bapak dan Ibu, yang angka 1 sujud syukur. Yang 9, apa ini? Nyesel milih 9. Bapak dan Ibu, tidak perlu juga dilakukan, ini hanya simulasi. Saya ingin mengatakan Bapak dan Ibu, bahkan menutup kelas pun kita bisa menutupnya dengan kesenangan, tapi kesenangan itu memiliki makna karena anak-anak merefleksikan diri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lanjut Bu Eni, masih beberapa. Nah, Bunda Guru mohon izin,
membiasakan 15 menit membaca. Masih ke atas Bu Eni, 15 menit membaca. Nak, nitip ke kalau di kelas, di sekolah kurang istiqomah 15 menit membaca, sampaikan pada Bunda dan Bapak guru ya Nak. Ya, karena ini penting. Pojok baca dan pohon literasi, kunjungan perpustakaan rutin, bedah buku, tidak hanya bedah buku, bedah film pun termasuk bagian dari literasi teman-teman. Dan itu menarik juga untuk dibedah film. Nah, Ibu Bapak, 2 slide yang terakhir, Bu Eni boleh diklik. Nah, teman-teman, pemanfaatan teknologi pasti penting, tapi screen time-nya harus kita atur. Kecuali anak-anak pelajar kita, kecuali adik-adik mahasiswa yang di ruang ini dan di Zoom, yang memang menekuni IT, screen time-nya agak lebih longgar. Tapi kalau kita tidak menekuni bidang IT, screen time-nya harus diatur, pendampingan guru dan orang tua, dan mohon ayo teman-teman, gunakan prinsip high test with high touch. Kira-kira apa makna dari kalimat ini teman-teman? Apa teman-teman maknanya? Teknologi di kelas harus canggih, tapi nyentuh hatinya pelajar kita harus juga canggih. Harus ngetouchnya. Nah, gimana kabarmu hari ini Anggi? Baik Bu. Gimana liburanmu? Itu saja. Ya Allah, Bu Yuni, care-nya sama aku. Ditegur, Kak Rayas gimana nak liburannya kemarin? Ya Bu, nggak kemana-mana di rumah. Apa yang menarik? Tanya-tanya teman-teman. Teknologi harus canggih, tapi cara menyentuh hatinya anak-anak juga harus canggih. Nanya kabar, memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan, mengatasi solusi kalau mereka membutuhkan. Bahkan Bu Yuni dan Bapak dan Ibu Guru, riset di satu negara mengatakan begini. Karakter pelajar di negara itu akhir-akhir ini cenderung turun dibanding pelajar 5 atau 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Kenapa? Risetnya mengatakan ternyata guru-guru hari ini memanggil muridnya hanya namanya saja, tapi guru-guru masa lampau memanggil muridnya dengan panggilan kesayangan. Kak Reyes, gimana kabarnya nak? Itu dulu zaman dulu. Tapi kalau sekarang Reyes gimana? Lain. Maka panggilan kesayangan guru terhadap murid itu meluluhkan hatinya anak-anak. Siapa yang dari Sunda? Boleh angkat tangan. Kak, siapa namanya? Kak Anggita, mama dan ayah di mana tinggal? Di Kuningan. Kak Anggita kos di Jakarta? Oh sudah bersuami di Jakarta? Kak Anggita hari ini telepon Umi di Kuningan. Dan dari suara di Kuningan sana terdengar, Neng, Damang, itu kalau hati kita nggak teriris-iris nggak mungkin teman-teman. Sudah berkeluarga semacam ini, orang tua masih dipanggil Neng. Panggilan waktu kita kecil. Teman-teman yang dari Jawa ada? Yang orang tuanya di Jawa? Nggih. Orang tuanya di Jawa? Kakak siapa namanya? Kak Tri, di mana Bapak dan Ibu? Oh, oke. Yang orang tua tinggal di Jawa ada? Siapa namanya Mas? Pak Vito. Mahbub. Pak Mahbub telepon bapak dan ibunya di kampung dan dari sana ada para sehat le. Kalau nggak nangis nggak mungkin teman. Seusia ini kita masih dipanggil dengan nama panggilan kecil kita. Maka panggilan kesayangan guru terhadap murid itu meluluhkan hatinya anak-anak. Ya, Bapak dan Ibu, terakhir Bu Eni lanjut. Lanjut, oke, siap. Nah, ini teman-teman. Kalau kita belajar literasi, teman-teman yang alumni pesantren boleh angkat tangan. Alhamdulillah. Kalau, alhamdulillah Kak Res. Kalau Pak Is hanya pesantren kilat nak, nggak ada kesempatan untuk ikut pesantren. Kalau pesantren kilat itu, Ayahanda Syarullah, itu saat yang paling menegangkan itu kalau disuruh kultum, kuliah terserah antum. Siapa yang masih ingat buku, kitab sederhana di pondok, yang itu nuansa literasinya kental? Kitab apa? Taklim Muta'alim. Kita megang Quran, kita kayak begini, push up kita. Pegang Quran harus ditaruh di dada teman-teman. Buku harus dipeluk. Itu ilmu mahal tentang dasar-dasar literasi teman-teman. Penghargaan kita terhadap ilmu.
Maka nitip ya nak, bukunya dirawat yang baik. Ya, karena apa? Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Bisa jadi secara akademik kita mungkin tidak jago-jago amat, tapi kita menghormati ilmu pengetahuan itu, maka sungguh teman-teman, cahaya ilmu itu akan masuk ke dalam hati kita. Maka sebelum apapun, adab harus mendahului ilmu. Bapak dan Ibu, tetangga saya ini jamaah tablik, Ayahanda Nasrullah. Saya tanya, kemana 4 bulan ini? Iya, banyak keliling di banyak tempat Pak Is. Apa oleh-olehnya? Pak Is, kami waktu itu di satu kota di masjid. Ternyata di masjid itu, menunggu iqomah itu orang tidak zikir, tapi baca Quran. Begitu iqomah dilantunkan, Quran itu langsung didekap, Quran itu langsung dicium, dan kemudian dikembalikan kerak yang ada di dekat mimbar, dan jalannya mundur Pak Is. Ini literasi teman-teman. Nggak mau membelakangi kitab suci. Karena itu buku harus dirawat dengan baik, sumber-sumber belajar dirawat. Itulah nak, ilmu akan di situ. Sebagai penutup, Bu Eni, slide yang terakhir. Next boleh? Ya. Bisa dikembalikan Mas ke screen share-nya. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Teman-teman, bagaimana cara menuju kawasan Tugu Monas? Ke atas sedikit boleh Mas? Bagaimana cara menuju kawasan Tugu Monas? Ke kawasan Tugu Monasnya, bukan naik ke atasnya. Bagaimana nak? Naik Grab, naik busway, naik mobil. Teman-teman, dam. Mengapa tidak ada yang nanya ke Pak Is? Berangkatnya dari mana Pak Is? Jangan-jangan berangkatnya bukan dari UEJ. Berangkatnya dari Gambir teman-teman, tinggal jalan kaki. Maka inilah inti pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Kita seharusnya tidak boleh mengajar kalau kita tidak tahu kemampuan awal anak-anak. Sebagaimana Bu Eni tadi sampaikan, maka guru wajib memiliki alat untuk memetakan kemampuan dan muncul istilah teaching at the right level. Pembelajaran pada level yang sesuai. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini bukan soal pengelompokan anak-anak yang tinggi, sedang, dan kurang. Bukan teman-teman. Tapi ini persoalan mindset bahwa kita harus memberikan layanan yang sesuai dengan levelnya anak-anak. Soal pengelompokan itu soal teknis saja. Dan ini kabar baiknya Bang Taufikur Rahman. Ketika guru-guru ngajar tahfiz dan tahsin, apa yang pertama kali dilakukan? Misalnya Bang Taufikur Rahman dapat ngajar 30 anak. Apa yang akan dilakukan pertama kali? Instrumen apa untuk mengelompokkan itu? Dites membaca atau dites iqra-nya, betul? Kemudian akan ketahuan, oh ini anak ini iqra 5, iqra 6, sebagian sudah ada Al-Quran, dan setelah itu, oh ini kelompok iqra 5 dan 6, ini kelompok juz amma, ini kelompok juz yang berikutnya. Dan intervensinya berbeda. Itulah diferensiasi learning. Itu sudah dilakukan di pelajaran PAI, wabil khusus, Quran, tapi kenapa itu belum kita lakukan untuk mata pelajaran umum? Karena itu dalam kurikulum Merdeka, salah satu keterampilan yang harus dimiliki Bapak dan Ibu guru adalah diferensiasi pembelajaran dalam hal apa? Dalam hal konten, Bu. Kadang-kadang mungkin sebagian anak-anak kontennya harus diturunkan sedikit, karena nggak sanggup. Mungkin juga dalam hal penugasan. Tidak harus semuanya harus membuat presentasi dengan PowerPoint. Mungkin bisa dengan podcast. Mungkin bisa dengan deskripsi narasi. Karena kemampuan levelnya anak-anak ada di situ. Maka diferensiasi berarti intervensi yang berbeda untuk konten, untuk proses, dan pasti juga untuk produk. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.